Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita telah dapat mengerjakan tugas kelompok kita yaitu presentasi video tentang pengertian pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Eh, dan tidak lupanya kita panjatkan selawat beriring salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukodimah, izinkan kami kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Vinanda Rahmi. Kepada Vinanda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Vinanda Rahmi dengan NIM 2205040 sebagai pemateri pertama. Dan saya Taufik Maulido dengan NIM 2200534 sebagai pembaca materi kedua. Baik, selanjutnya saya sendiri yaitu Popi Karmija dengan NIM 2205027 sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Vinanda Rahmi. Kepada Vinanda, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktek pendidikan serta proses pengajaran. Pedagogi menurut studi pendidikan yaitu sebuah cabang ilmu pengetahuan yang memfokuskan pengetahuan di bidang pendidikan, meliputi pengetahuan bagaimana cara seorang belajar, mengajar, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui berbagai metode dan strategi. Next slide, moderator. Selanjutnya penelitian dan analisis. Di sini pedagogi melibatkan penelitian dan analisis tentang bagaimana proses pendidikan dapat ditingkatkan. Para ahli pedagogi melakukan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pendidikan dan mengidentifikasi praktek baik dalam sebuah pengajaran. Selanjutnya yaitu pembinaan karakter dan etika. Di sini pedagogi juga mencakup aspek pembinaan karakter dan etika dalam sebuah pendidikan. Ini berarti membantu siswa tidak hanya mengembangkan pengetahuan melalui akademik saja, tapi juga melalui nilai-nilai moral, sosial, dan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya, pembelajaran sepanjang hidup. Di sini, pedagogi juga mempertimbangkan pembelajaran sepanjang hidup, di mana tidak hanya terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi juga mencakup pembelajaran yang terus-menerus sepanjang hidup dalam berbagai konteks, di mana dalam pedagogi ini pendidikan tidak hanya dapat kita miliki di waktu sekolah saja, tetapi bisa sepanjang hidup. Selanjutnya kepada Samuel. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafiq Maulido. Kepada Syafiq, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan tentang manusia sebagai animal educandum. Istilah animal educandum adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti makhluk yang harus dididik atau makhluk yang perlu diajarkan. Dalam konteks pendidikan, istilah ini digunakan untuk merujuk pada gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan pendidikan dan pembelajaran sebagai bagian alamiah dari perkembangan mereka. Ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan adalah suatu kebutuhan esensial bagi manusia untuk tumbuh, berkembang, dan berprestasi dalam masyarakat. Dengan demikian, animal educandum menggambarkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu belajar, tumbuh, dan berkembang melalui proses pendidikan. Pendidikan di sini tidak hanya merujuk pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pada pembelajaran sepanjang hidup
dan pengalaman yang membentuk individu dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa manusia memiliki potensi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan pemahaman sosial dan budaya melalui pendidikan. Sebagai animal endokando, manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, memahami dunia di sekitarnya, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Pandangan ini juga menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk identitas dan perkembangan pribadi individu di dalam masyarakat. Baik, mungkin hanya itu bisa saya jelaskan. Selanjutnya ya, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafiq Maulido telah menjelaskan materinya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pandangan yang ada dalam animal educandum. Nah, pandangan ini ada 5 pandangan. Nah, pandangan pertama yaitu pendekatan humanistik. Yang kedua yaitu kemampuan belajar. Yang ketiga keterlibatan aktif. Yang keempat perkembangan karakter. Yang kelima pembentukan identitas sosial. Nah, yang pertama yaitu pendekatan humanistik. Nah, human sendiri yaitu adalah manusia. Jadi, pendekatan humanistik sendiri yaitu pandangan yang menyatakan pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, namun juga keterampilan bagi seseorang. Akan tetapi juga pengembangan potensi manusia secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan belajar. Nah, kemampuan belajar sendiri tentu sangat diperlukan bagi seorang manusia atau individu untuk melanjutkan kehidupannya atau pembelajaran yang dia lakukan. Nah, pandangan ini mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan alamiah untuk belajar sepanjang hidup maupun kemampuan ini dapat ditingkatkan dan diperluas melalui proses pendidikan yang terus-menerus. Karena jika tidak memiliki kemampuan belajar, mungkin seseorang atau individu bakalan stuck di situ-situ saja. Nah, yang terakhir yaitu keterlibatan aktif, yaitu pandangan ini mengedepankan keterlibatan aktif manusia dalam proses pembelajaran. Manusia tidak hanya menerima informasi secara pasif, yaitu hanya sebagai wadah atau penampung saja, tetapi juga bisa mengeluarkan atau berpartisipasi dalam hal itu. Kemudian juga bisa mencari, memahami, mengelola, atau menjalankan pengetahuan itu sendiri. Yang keempat, pengembangan karakter. Yaitu selain aspek akademis, pendidikan sebagai animal educandum juga menyoroti perkembangan karakter dan nilai-nilai etika. Ini mencakup pembelajaran nilai-nilai norma, tanggung jawab sosial, dan keterampilan berinteraksi dengan orang lain secara pasif. Karena jika seseorang tidak mengembangkan karakternya sendiri, mohon maaf, karena jika seseorang tidak mengembangkan karakternya sendiri, mungkin karakternya akan sangat-sangat buruk dan tidak bisa diterima di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu terakhir, pembentukan identitas sosial. Nah, pembentukan identitas sosial manusia sebagai animal educandum juga mengalami pembentukan identitas sosial melalui pendidikan. Pendidikan membantu individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks masyarakat, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku. Karena sosial sendiri yaitu manusia adalah makhluk sosial. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik, mungkin kita akan dikucilkan. Jadi kesimpulannya, pandangan ini mendukung gagasan bahwa pendidikan adalah salah satu elemen kunci dalam perkembangan manusia dalam pemahaman tentang diri mereka sendiri. Hal ini juga menekankan bahwa pentingnya pendidikan sepanjang hidup untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam masyarakat yang terus berubah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.
eh, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.